Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak semua. Jumpa kembali dengan Ustazah Ana. Hari ini kita belajar pembelajaran tema 7 subtema 3 pembelajaran 1. Oke, sebelum belajar kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, disimak dengan baik videonya, disiapkan alat tulis. Jika ada yang perlu dicatat, silakan dicatat ya. Anak solih solihah, hari ini kita akan belajar apa saja? Yang pertama, kita akan belajar tentang nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan keadilan dalam kepemimpinan. Selanjutnya, kita belajar tentang pesan pidato. Menjelaskan nilai-nilai persatuan, kesatuan, dan keadilan dalam kepemimpinan. Seorang pemimpin adalah seorang yang memiliki kecakapan dan kelebihan pada satu bidang tertentu, sehingga dia mampu mempengaruhi orang-orang di sekitarnya untuk melakukan aktivitas tertentu guna mencapai tujuan bersama. Pemimpin yang baik tentunya memiliki jiwa kepemimpinan. Istilah kepemimpinan pada dasarnya berhubungan dengan keterampilan, kecakapan, dan tingkat pengaruh yang dimiliki oleh seseorang. Seorang pemimpin harus memiliki sikap-sikap kepemimpinan yang baik. Tahukah kalian apa saja sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pemimpin yang baik? Nah, pemimpin yang baik harus memiliki sikap jujur, disiplin, tegas, bertanggung jawab, mampu bersikap tenang, mampu mencerahkan anggotanya, mau menerima kritik dan saran, mau menerapkan nilai-nilai Pancasila, dan menjadi teladan bagi orang yang dipimpinnya. Sebagai pemimpin yang baik, kita juga harus mampu menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia berarti persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Sikap menjaga persatuan dan kesatuan dapat kita terapkan di mana saja, baik di sekolah, keluarga, masyarakat, maupun dalam berbangsa dan bernegara. Persatuan dan kesatuan dapat memperkokoh ketahanan negara. Nah, apa sih manfaatnya membina persatuan dan kesatuan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara? Mari kita simak ya. Jadi, manfaat membina persatuan dan kesatuan bagi diri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara adalah sebagai berikut. Yang pertama, terwujudnya kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang antar sesama. Kemudian, terciptanya pergaulan antar sesama yang lebih rukun dan akrab. Terwujudnya sikap saling mencintai dan saling membantu, dapat mengatasi semua perbedaan yang ada dengan penuh kesadaran. Pembangunan nasional akan berjalan lebih baik dan lancar. Pelaksanaan gotong royong akan dapat berjalan baik dan lancar. Jadi ini manfaatnya anak-anak ya, sehingga kita harus senantiasa membina persatuan dan kesatuan dari lingkungan yang paling kecil, yaitu di lingkungan keluarga, antara saudara, antara orang tua dengan anak-anak, ataupun sebaliknya, itu harus rukun. Jadi yang namanya persatuan dan kesatuan itu tidak terpecah belah. Meskipun di situ ada perbedaan pendapat, nah bagaimana caranya menyelesaikan atau mencari solusi yang terbaik dengan cara bagaimana? Kemarin sudah kita pelajari, yaitu dengan cara musyawarah untuk mufakat, sehingga persatuan dan kesatuan akan selalu terbina. Tuh, bisa dipahami ya anak-anak ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang pesan pidato. Seorang pemimpin harus mempunyai kemampuan dalam berpidato. Pidato adalah penyampaian gagasan atau pemikiran tentang suatu hal secara lisan di depan banyak orang. Pidato yang baik dapat memberikan kesan positif bagi orang-orang yang mendengar pidato tersebut. Keberhasilan sebuah pidato dapat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain intonasi. Apa itu intonasi? Intonasi adalah tempo, tekanan, dan panjang pendek ucapan. Kemudian apalagi gerak-gerik, mimik, dan sikap yang baik. Nah, terdapat beberapa metode berpidato yang dapat digunakan seorang orator untuk menyampaikan pidatonya. Apa saja metodenya? Oke, ada 4 anak-anak ya, kita simak. Beberapa metode yang dapat digunakan saat berpidato. Yang pertama yaitu metode impromptu. Apa itu? Yaitu metode berpidato yang serta-merta tanpa adanya persiapan. Kemudian ada metode memoriter.
yaitu metode berpidato dengan menghafalkan naskah pidato terlebih dahulu. Jadi sudah ada persiapan sebelumnya membaca naskah. Kalau yang impromptu tadi tidak ada persiapan, misalnya dalam suatu acara tertentu, nah langsung ditunjuk Anda ya yang mengisi acara. Nah itu berpidato, berbicara di depan banyak orang tanpa adanya persiapan, maka dikategorikan dalam metode impromptu. Yang kedua, memoriter, itu sudah ada persiapan sebelumnya sehingga bisa dihafalkan ya. Kita buat naskah terlebih dahulu kemudian dihafalkan. Yang ketiga, metode naskah, yaitu metode berpidato dengan membacakan teks. Nah ini berarti bawa teks membaca ya. Berarti boleh ustazah pidato sambil bawa teks, boleh ya. Ada namanya metode naskah. Kemudian yang terakhir, metode ekstemporer, yaitu metode berpidato dengan terlebih dahulu menyiapkan garis besar konsep pidato yang akan disampaikan. Jadi kalau nomor 4 ini dicatat poin-poin pentingnya, garis besarnya saja. Nah, nanti bisa dikembangkan lebih lanjut dengan menggunakan bahasa sendiri. Jadi ini ya beberapa metode yang dapat digunakan saat berpidato. Setiap pidato memiliki pesan yang ingin disampaikan. Tahukah kalian bagaimana menyimpulkan pesan dalam sebuah pidato? Berikut beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyimpulkan pesan dalam pidato. Yang pertama, harus mendengarkan pidato yang disampaikan orator dengan seksama. Kemudian menemukan pesan penting yang mencakup seluruh isi pidato yang disampaikan. Dan yang terakhir, memaknai pesan tersebut menggunakan bahasa kalian sendiri untuk mempermudah memahami pesan tersebut. Jadi bisa dipahami dengan bahasa yang kalian pahami juga gitu ya. Nah, anak-anakku semua, demikian pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan tetap semangat. Karena hari ini hari Senin bersamaan atau bertepatan dengan penilaian harian subtema 2, sehingga untuk pembelajaran 1 ini tidak ada tugas dulu ya. Anak-anak cukup memahami materi yang disampaikan tadi. Oke, begitu ya, tetap semangat. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.